Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Putriandani dari kelas 1C dengan nomor BP 2213451023 dengan dosen pembimbing Zulhendra SEFKOM dengan mata kuliah Teknologi Informasi. Dan di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan judul pokok pembahasan sistem operasi dan struktur. Nah, di sini juga ada tentang pokok bahasan, ada juga rangkaian-rangkaiannya tentu saja, yaitu definisi sistem operasi, konsep sistem operasi, komponen fungsi sistem operasi, dan juga kategori sistem operasi, sejarah perkembangan dan jenis sistem operasi, dan terakhir itu struktur sistem. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi sistem operasi itu apa aja, yaitu sistem operasi yaitu program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dengan perangkat keras. Nah, di sini ada juga bagian-bagiannya, yaitu jalankan program pengguna dan memecah masalah pengguna. Dan nomor 2, mengatur file, device, memori utama, dan waktu pemrosesan. Yang ketiga, mengatur bagaimana sistem dapat digunakan secara efisien. Selanjutnya, ada juga definisi sistem operasi, yaitu komponen sistem komputer, antara lainnya perangkat keras, yaitu sumber daya utama untuk proses komputasi. Dan juga ada sistem operasi yang disebut dengan melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras. Ada juga dengan program aplikasi yang disebut dengan menentukan cara sumber daya sistem. Yang terakhir itu user. User adalah penggunaan atau yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Nah, lanjutnya ada juga tentang definisi sistem operasi, yaitu ada juga OS mengatur dan mengalokasikan sumber daya sistem komputer. Ada juga program kontrol, yaitu OS melakukan kontrol eksekusi dari program user ke operasi I/O. Ada juga OS disebut sebagai pengendali agar dapat menghindari keliruan atau error. Lanjut, ada juga tentang konsep sistem operasi, yaitu software yang mengatur hardware, dan juga manajer sumber daya. Ada juga yang ketiga, mengatur keamanan komputer. Yang keempat sebagai kernel. Yang kelima sebagai software yang mengatur software lain. Itu ada macam rangkaiannya. Lanjut, ada juga tentang komponen fungsi sistem operasi, yaitu ada juga rangkaiannya tentang manajemen berkas, yaitu manajemen berkas yang hendak dibuat, dihapus, serta dicadangkan. Ada juga yang namanya manajemen memori yang disebut dengan menjalankan tugas dengan track memori yang digunakan. Ada juga tentang manajemen proses, yaitu mengalokasikan sumber dalam menyelesaikan tugas saat proses itu diciptakan. Ada juga tentang manajemen input atau output yang disebut dengan manajemen operasi I/O dengan menampung data sementara. Ada juga tentang manajemen penyimpanan sekunder yang disebut dengan manajemen segala jenis penyimpanan sekunder. Ada juga tentang proteksi dan keamanan, yaitu berperan dalam menghadapi ancaman keamanan dari program penyusup seperti malware. Nah, lanjut juga ada tentang kategori sistem operasi berdasarkan user, yaitu multi-user single tasking yang disebut dengan satu komputer, banyak user tapi satu program. Ada juga tentang multi-user multitasking, yaitu satu komputer, banyak user, dan banyak program. Nah, lanjut ada juga tentang kategori sistem operasi berdasarkan interface, yaitu tentang kontak user dengan perangkat keras berbasis teks, huruf, angka, dan simbol atau tanda baca sepertinya MS-DOS dan POSIX Linux. Ada juga tentang graphical user interface, yaitu kontak user dengan perangkat keras berbasis gambar atau grafik, contohnya Windows. Nah, juga ada tentang sejarah perkembangan OS, yaitu
generasi yang tahunnya 1940, yaitu semua operasi komputer dilakukan secara manual melalui flipboard untuk perhitungan. Ada juga tentang generasi 2, itu pada tahun 1960, yang artinya berkembang konsep programming, multiprocessing, bahkan multitasking. Ada juga tentang generasi 4, yaitu personal komputer, yaitu artinya makin komputer. Ada juga yang tentang generasi 6, yaitu sekarang. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika kurang lengkap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.